teman-teman. Mungkin ini di luar dugaan teman-teman semuanya gitu. Ini resiko yang saya rasa sangat gila gitu loh. Ya, resiko galbay pinjol, tapi sangat gila kalau ini dilontarkan oleh debt collector gitu loh. Entah debt collectornya yang terlalu bodoh atau pinjolnya yang terlalu bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini terima kasih banyak ya teman-temanku ya. Anda yang selalu menyempatkan diri untuk mensupport dan mendukung channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya teman-teman semuanya. Gimana puasanya hari ini teman-temanku? Lancar ya, mudah-mudahan selalu lancar sampai dengan Hari Raya Idul Fitri nanti. Oke. Yang mau kita bahas hari ini adalah teman-teman, mungkin ini di luar dugaan teman-teman semuanya gitu. Ini resiko yang saya rasa sangat gila gitu loh. Ya, resiko galbay pinjol, tapi sangat gila kalau ini dilontarkan oleh debt collector gitu loh. Entah debt collectornya yang terlalu bodoh atau pinjolnya yang terlalu bodoh melakukan penekanan seperti itu, atau debeturnya yang terlalu bodoh mempercayai dengan hal seperti itu juga. Ya, tentang pemblokiran KK dan KTP. Ya, KK dan KTP mau diblokir. Oke. Kamu tidak melakukan pembayaran. KK dan KTP-mu, kartu keluarga dan KTP-mu itu akan diblokir. Oke, saya paham. Tapi pertanyaan saya teman-teman, ketika KK dan KTP ini diblokir, itu apa sih yang hilang fungsinya teman-teman? Yang hilang apa gitu loh? Apakah teman-teman langsung dicekal untuk tinggal di Indonesia ini, atau Anda tidak boleh lagi tinggal di Indonesia ini, atau seperti apa sih konsepnya gitu loh? Teman-teman pernah berpikir nggak sih? Ya itu ada yang bertanya sama saya, Bang. Kata debt collector, mulai dari KK, KTP sampai rekening saya itu mau diblokir. Oke, saya paham gitu ya kan. Kalau rekening diblokir, ya kemungkinan fungsinya hilang. Kita tidak bisa menerima transferan lagi, dan sama kita tidak bisa mentransfer lagi, dan otomatis fungsinya akan hilang ya, dan kita harus ngurus ke bank dulu untuk mengaktifkannya. Tapi kalau KTP sama KK, apa yang hilang teman-teman? Apakah Anda langsung dicekal dan Anda tidak diakui lagi sebagai warga negara Indonesia? Apakah Anda langsung dicekal sehingga Anda tidak bisa berhak lagi menerima bansos, BLT, dan PKH segala macam? Keras sekali si pinjol itu kalau memang seperti itu, teman-temanku. Sebenarnya, teman-teman, ini adalah permainan-permainan bodoh. Hal ini bukan hal yang baru, teman-teman. Ini sudah sejak dulu. Pemblokiran KK, pemblokiran KTP, sudah sejak dulu dilontarkan. Cuma, teman-teman semuanya, ayolah kita berpikir dengan jernih. Ketika KTP itu diblokir, fungsi apa yang hilang di dalam hal itu? Ketika KK itu diblokir, fungsi apa yang hilang? Ya, itu hal-hal yang bodoh yang diucapkan sehingga tidak ada arti yang jelas. Lain hal kalau misalnya namamu di blacklist. Oke, kita masih nyambung. Ketika nama kita di blacklist, kita kemungkinan kesulitan meminjam di bank. Jangankan proses mau berlanjut, di awal pengecekan nama aja nama kita sudah catatan merah. Oke, saya masih paham dengan hal itu gitu. Tapi ketika KTP mau diblokir, apa? Anda tidak boleh lagi tinggal di Indonesia ini. Ya, maka dari itu buat teman-teman, kalau ada yang ketakutan dengan hal ini, dilontarkan oleh debt collector pinjol, sebenarnya teman-temanku, dari sana harusnya Anda tertawa gitu loh. Kamu mau blokir KTP saya, silahkan gitu loh. Kamu mau blokir kakak saya, silahkan. Bahkan ketika kamu memblokir KTP dan kakak, saya menerima hal itu dengan lapang dada. Harusnya seperti itu teman-temanku. Ini enggak. Bomet, benar nggak ya dia bisa memblokir KTP aku? Benar nggak ya dia bisa memblokir kakak aku? Mungkin dalam situasi panik, saya nggak tahu bayangan apa yang terjadi dalam pemikiran Anda gitu loh. Bayangan seperti apa sih ketika kakak itu diblokir? Apakah Anda sebagai penerima bansos tidak bisa menerima lagi? Apakah Anda sebagai penerima BLT itu gagal menerimanya? Atau Anda tidak diakui lagi? Ini kan adalah hal-hal yang gila dan juga ikut lucu. Secara tidak langsung, debt collector menunjukkan kebodohan. Cuma sangat disayangkan teman-teman semuanya, kenapa kita malah ikut-ikutan percaya? Ah, ayolah teman-temanku, buka lagi logikanya. Kalau kita
Semuanya dipanikin, semuanya disetresin, stres gitu loh. Kita menghadapi orang-orang bodoh seperti itu, ya dengan logika. Ya enggak sih, saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya. Pertama, jangan terlalu percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Jangan terlalu dicerna secara mentah apa yang mereka sampaikan, tapi ditimbang dulu, dilihat dulu. Kalau perasaan kita tidak bisa diajak kompromi, logika kita masih ada. Pakai logika lagi, ini apa sih maksudnya? Ini apa sih maunya gitu loh. Dia menyampaikan pemblokiran KTP ini ngapain? Ya, ini hal-hal yang di luar dugaan kalau teman-teman semuanya ketakutan. Kalau teman-teman takut misalnya gitu loh, itu takutnya takut kenapa? Cobalah, kalau rekening diblokir sih oke, fungsinya akan hilang. Orang mentransfer akan ditolak, kita mentransfer juga nggak bisa. Tapi masih bisa kita aktifkan, kita datang ke bank. Oke, dan rasa saya kapasitas debt collector pinjol tidak sejauh itu juga. Nggak mungkin dia bisa menyampaikan pada pihak bank untuk dilakukan pemblokiran. Ya, sampai dibilangin ATM diblokir. Ya nggak bisa juga dia bilangin hal-hal seperti itu. Mungkin bank akan mempertimbangkan dengan matang ya. Tapi yang tidak masuk akal, KTP. Siapa di sini yang pernah mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu gitu loh. Kalau kamu tidak melakukan pembayaran, semua NIK yang ada di kakakmu akan kita blokir. Kakakmu tidak akan berfungsi lagi. KTP-mu tidak akan berfungsi lagi. Habis itu seketika tanah tempat kamu tinggal di kampungmu itu diambil. Karena kamu bukan warga negara Indonesia. Kamu dicekal kayak buronan-buronan internasional. Kayak gitu, tidak boleh lagi masuk ke Indonesia. Itu hal gila, teman-temanku gitu. Ya, jadi bulan suci Ramadan ini, teman-teman. Kalau Anda menemukan hal-hal seperti itu, udahlah gak usah percayalah, teman-temanku. Makanya saya selalu sampaikan, yang jadi masalah itu bukan soal galbainya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita mengaktifkan nomor, di tengah situasi kita telat bayar dan kita mendapatkan telepon yang tidak nyambung. Telepon pengancaman yang aneh-aneh, habis itu chat WhatsApp yang aneh-aneh, sehingga menimbulkan kekacauan. Ya, kekacauan ini terjadi karena apa? Karena kita tidak tegas dengan diri kita. Kita selalu terlalu banyak berekspektasi, terlalu banyak berhalusinasi, terlalu banyak main drama. Karena ketegasan tidak ada pada diri kita, sehingga kita gampang percaya. Mudah percaya gitu loh. Ayolah teman-teman, tegas lagi pada dirimu ya. Kamu terjebak di pinjol, faktanya adalah karena kesulitan. Kamu tidak mampu bayar, faktanya juga sama, karena kesulitan yang melanda. Jadi sama-sama teman-teman, kamu bayar ya, pasti itu dengan cara gali lubang tutup lubang. Kamu tidak bayar, pasti itu karena duitmu tidak ada. Jadi lebih baik kamu tidak bayar teman-teman daripada kamu bayar tapi dengan cara gali lubang tutup lubang. Cuman kamu harus berdamai dengan pemikiranmu hari ini. Kalau tidak berdamai dengan pemikiran hari ini, kekacauan mulai muncul. Ya, siapa di sini yang mendapatkan ancaman? Jujur aja teman-teman, isi di dalam kolom komentar. Siapa yang mendapatkan ancaman? Hari ini akan ada kunjungan. Ya, hari ini akan terjadinya kunjungan besar-besaran. Atau yang dia bilangin awal Maret akan terjadi penurunan debt collector besar-besaran. Ada. Ya, karena dia setiap bulan itu ada aja gebrakan-gebrakan yang sama. Ancaman pinjol itu beku, teman-teman. Itu aja. Cuman yang saya sayangkan, kenapa dia selalu berhasil mengelabui orang-orang ya? Kenapa dia selalu berhasil untuk membuat orang percaya? Harusnya kan hal-hal seperti ini kayak ancaman pemblokiran KTP, pemblokiran kakak, apa sih fungsinya? Gak ada juga teman-teman. Tapi ya itulah ya, nah yang namanya kita sedang panik, sedang stres. Apapun kita benarkan, apapun kita percayai. Makanya mulai ke depan buat teman-teman semuanya, kalau masih mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini, tidak usah terlalu digubris, tidak usah terlalu dihiraukan. Jadi musik masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, atau sebaliknya teman-teman. Jadi nggak usah tinggalkan dengan Anda menerjemahkan, mencari arti. Apa artinya nih? Apa maksudnya nih? Capek Anda mencarinya, nggak akan ketemu teman-teman. Karena itu bodoh gitu loh. Tindakan bodoh yang dilontarkan oleh debt collector dan Anda percaya debt collectornya tertawa. Ya, ini hampir sama dalihnya dengan melakukan pelacakan lokasi. Sama aja dalihnya kan. Lokasi apa yang dia mau lacak? Toh di KTP kita ada alamatnya kok. Bahkan kita mengisi data domisili kita juga saat itu. Ya nggak sih, kita memberikan akses lokasi juga. Ya, itu adalah hal-hal bodoh yang
sebenarnya teman-teman harus dipertimbangkan dengan logika. Kalau Anda pengen bebas dari semua ini, matangkan pemikiran Anda, ya, melangkah maju buat ke depan, bentuk ketegasan dan kedisiplinan dalam diri, terima kenyataan yang ada, stop beralasan, melangkah maju buat ke depan. Jangan berhalusinasi lagi. Jangan main drama lagi, jangan dengan kata seandainya, apabila, seumpamanya. Jangan pakai itu lagi. Jadi yang iya-iya aja kita hadapi secara nyata buat ke depannya ya. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Anda sudah hadir di sini dan mensupport, dan sekian dulu dari saya.